Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya ya. Ini udah malam, jadi saya butuh kopi cantik malam ini. Bukan kopi cantik ya, kopi bukan yang kopi strong. Ah? Apa? Oh, kirain manggil aku. Sorry, aku ambil itu dulu ya, gunting. Yes, sudah ambil gunting. Jadi malam ini saya akan ngopi. Saya butuh kopi yang santai dan punya notes yang asik. Nah, salah satunya adalah saya buka Tageto Puntang Red Honey namanya. Lalu 200 gram. Kalau kalian baca-baca, Puntang itu salah satu kopi yang udah ke mancanegara jalan-jalannya. Yang ini khusus natural proses ya. Kok salah ya? Saya nggak natural proses. Lalu katanya roastingnya medium. Kemudian ada notesnya tuh fruity. Apa lagi ya? Sweet apa gitu. Lalu ada clean aftertaste. Oke. Mari kita coba. Kita buka bersama. Kita aduk ya si puntangnya Tageto dengan puntangnya Genesis. Kayak gimana ini si hasilnya? Jagoan mana? Maksudnya enakan mana atau kualitasnya bagusan mana? Ini saya beli 56 ribuan ya kurang lebih. Kita cek bin dulu, cek bin. Cek bin dan cek roasting dulu. Kita cek aroma dulu, aroma enak. Yes, aroma enak. Medium tuh yakin ini medium, jangan light. Ini light buat saya. Ini bukan medium tapi ini light. Lihat binnya di bawah cahaya lampu. Kalau buat saya ya ini di light to medium sih, nggak medium banget. Kalian bisa mencium antara light sama medium itu adalah ketika dicium kayak gini. Itu kayak ada aroma pertama kali kalian mencium si kopi ketika dijemur. Green bean dijemur kayak gini kurang lebih. Masih ada aroma kayak gitu tapi aromanya enak. Untuk bean sortirannya kurang maksimal. Masih ada bean yang kecil ya. Dia nggak klaim grade 1 atau grade B ya. Dia simply sate padang. Enak juga nih jual. Oke, kita daripada ya kadang erat, daripada kita bercincong-cincong membahas tentang bin, kita akan timbang aja. Saya akan bikin standar saya sih 18 gram. Oke, 18 gram. Sip. Malam-malam saya butuh kopi yang cantik. 18 gram. Ini binnya. Bin-binnya banyak yang agak bopeng-bopeng. Standarnya natural proses kayak gini nih. Biasa kan dia dijemur dulu si red cherrynya dijemur. Habis itu udah kering baru digiling. Jadi dia ada resapan si cherrynya ke dalam biji kopi ini.
kurang lebih kayak gitulah kalau masalah ya proses. Saya nggak gitu mendalami proses, cuman saya cukup setahu aja gitu. Oh ya ya ya, karena saya kan nggak berada di dunia bisnis kopi, jadi nggak perlu begitu sebegitunya banget, jadi cukup tahu aja. Untuk roasting somehow masih bisa diterima, walaupun ada beberapa yang mencelit, ya it's okay lah. Nanti kita akan kasih konklusi overallnya setelah saya brew ya. Saya setting di gilingan berapa itu, gilingan 5 ya. 1 2 3. Satu kalau ngomong banyak yahnya ya. Heboh amat ya. Ini gilingan saya seginilah kurang lebih. Aromanya dulu, aromanya oke. Oke, tuang aja lah daripada lama-lama ya. Saya tuang karena saya pengen ngopi buruan. Set, sip. Habis itu kita brew. Bentar ya. Oke, kita akan ngebrew bersama. Seperti apa rasanya? Saya akan kasih sentuhan di gramasi. Kan saya mau total 150 ya. Saya akan set di 60 pertama dulu. Lalu akan saya aduk dulu. Oke, aduk dengan penuh cinta, saudara-saudara. Oke, cukup. Langkah berikutnya adalah saya kasih langsung di seduhan Oke, lalu saya aduk lagi sedikit aja. Oke, sip. Nextnya saya akan kasih seduhan sampai 150 kurang lebih, atau saya mau kasih 160. Oke, 60. Sip ya. Sedikit. 1 2 3 4. Oke ya, ini hasilnya kayak Ibu Siska. Gua tau nggak Ibu Siska, tukang masak dulu. Saya metodenya dibalik karena ribet nih metode dibaliknya. PR. Kata teman saya yang menggunakan Aeropress Ori itu agak bocor di sampingnya ya. Coba ya, ini Ori nih, kita coba ya. Ribet kan ya pakai Aeropress di inverter ini, langsung red aja. Kita cek apakah dia, aduh susah juga. Saya agak kesusahan sih dengan Aeropress yang KW ini, Ori ini. Enggak sih, nggak bocor ya, tapi dia emang lebih, semoga nggak pecah ya. Kalau pecah ya udahlah. Dia kalau bocor tuh ngerembesnya dari sini nih ya, jadi berleleran. Ini sih enggak ya. Padahal saya ini loh ngebrunya siapa namanya, si gramasinya itu nggak heboh amat, lalu timbang gilingan juga coarse loh.
Saya ada problem dengan yang ori ini, enakan pakai yang KW sebenarnya. Sip. ...160 tadi kan. Saya nggak suka kopi yang terlalu light banget. Malam-malam tuh butuh yang cantik sih, tapi juga punya sensasi rasa yang lumayan. Kita cobain seksama ya. Tunggu dulu ya, saya dinginin dulu sebentar supaya suhu tadi saya set di 90 derajat celcius. Oke, kita tuang, kita cicipin sementara, sejenak malam-malam ini, mumpung nggak ada suara tukang siomay. Saya cicipin segini dulu. Aromanya lumayan. Aromanya lumayan, buat saya lumayan. Nanti kita kasih konklusi setelah saya cicipin rasanya. 1, 2, 3. Agak sweet, acidnya berasa. Enak. Ya, delicious. Enak. Ya, dibilang tadi ada apa ya? Ada sweet sensasi bangke. Ada sweet, ya ada sweet lah. Medium body, yes. Enggak sih, nggak medium ya, light. Kalau saya setting di 160 dan 18 gram, dia ini kategorinya buat saya playful banget rasanya. Ya enak, kayak bukan minum kopi. Bitterless banget, jadi ini buat saya light body. Enak. Sekali lagi deh, kita kasih konklusi. Aftertaste-nya agak manis nih ya, saya giniin. Memberikan tekstur yang sedikit sensasi manis dan less acid ya ternyata. Oke, I like it. Okay. Konklusi, kita akan memberikan konklusi di seduhan pertama saya, di brew pertama saya, di si Tageto punya Puntang Red Honey. Secara bin moderat lah. Ini saya nggak bandingin dengan harga yang mahal ya, tapi di range harga segini secara bin oke. Walaupun mungkin sortirannya nggak merata, secara nggak homogen secara bin, tapi oke, karena saya bisa memakluminya ketika harganya nggak gitu mahal, 56.000 kalau nggak salah. Ya sekitar segituan lah. Nanti kalian bisa lihat, cek langsung di deskripsi saya di bawahnya kalau mau langsung beli. Lalu roastingannya juga saya udah bahas barusan ya, lupa. Roastingannya almost merata, walaupun ada mencelit 1, 2, 3, tapi itu bisa saya maklumin. Compare tuh waktu itu kan kafenya yang Ethiopia limited edition, tapi roastingnya babak belur. Rasanya enak. Untuk harga segini saya setuju, ini rasanya enak. Ini sudahan pertama saya menggunakan
Aeropress di attach sama paper filter non velo ya, jarang-jarang nih saya. Ini kopi manja buat saya, kopi yang memberikan sentuhan manja di mulut dan surroundingnya, sehingga bisa memberikan kepuasan rasa tersendiri. Jadi kalau ngopi malam gini udah niat banget ngebrew malam-malam dengan mendapatkan rasa kopi yang kayak gini, ini sebuah kepuasan. Saya bisa tidur dengan nyenyak bisa. Tapi udah saya mempersiapkan diri misalkan gitu ya, lalu saya brew dengan penuh perasaan dan lain-lainnya, ketika saya cicipin rasanya berantakan, saya nggak bisa tidur biasanya, mikirin kenapa ini kopi bisa begini rasanya, gak karu-karuan, padahal saya udah keluarin duit gitu ya. Ya namanya juga perhitungan ya. Ini recommended banget buat saya, walaupun di brew pertama saya buat saya udah bisa memberikan konklusi sangat recommended banget buat di harga yang segitu ya gengs, beneran deh. Ada suara luwak jam segini. Aduh enak banget, saya suka Tageto. Berhasil puntang red honey-nya. Ada Tageto, ada ini nih, ada suara luwak. Mana? Nah, ada suara luwak. Ini masih hutan soal seberangnya. Recommended banget, walaupun brew pertama kali buat saya. Oke, harga oke, bean oke lah, roastingan oke. Walaupun bagi saya ini di light to medium, bukan di medium ya. Cukup sekian malam ini. Saya akan sedikit lagi menghabiskan kopi. Habiskan. Saya puas dengan harga murah, saya dapat kopi yang enak. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya. Kalau mau lebih detail lagi, kalian bisa langsung misalkan pengen langsung beli ya, langsung aja klik di bagian bawah saya tuh. Belakangan gini. Saya tuh males banget ngetik di bagian deskripsi, karena saya pikir udah lah, semua udah ada di situ. Tapi sama kayak orang suka nanya, "Gan, beli di mana?" gitu, minta linknya dong. Ya udah, akhirnya saya mikir daripada saya balesin satu-satu linknya ada di mana, ya lebih baik saya kasih deskripsi di bawah, belinya di mana, harga segini, jadi orang tinggal klik, ya udah beli aja. Itu buat saya. Sekali lagi deh, saya mau habiskan. Habis itu kita istirahat dengan nikmat, dengan tenang, dengan sebuah kepuasan kopi malam ini. Delicious. Delicious. Kebayang ini kalau dibikin cold brew menggunakan Hario saya, bukan instant cold brew. Kayak gimana? Saya udah nggak mau lagi bikin cold drip karena bukan area saya, bukan selera saya di cold drip. Saya lebih cold brew atau instant cold brew. Kita akan coba nanti ya, kayak gimana rasanya. Atau ini menggunakan metode ice coffee tanpa es. Nah, pasti enak banget. Kayak orang gila saya ngomong sendiri malam-malam ini. Ya, mulai gila saya. Oke lah. Thank you buat temen. Nggak ada yang rekomenin sih, tapi akhirnya saya inisiatif membeli. Karena gini, kalau beli satu kayak rugi di ongkir, jadi saya beli 3. Saya beli Shikoku, beli Hokkaido, dan beli Puntang. Saya nggak gitu puas dengan Shikoku, tapi saya puas dengan Puntang. Nanti kita akan cek Hokkaido kayak apa. Oh ya, buat kalian yang mau Shikoku, sekali lagi silahkan mention di kolom komen, saya akan kirimkan sebagian. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.